contoh? Kalau tidak baik itu jadikan pembelajaran agar itu jangan dicontoh. Nah, dongeng kali ini sebenarnya bukan dongeng. Kalau dongeng kan tidak nyata. Ini sifatnya nyata. Ini yang ibu sampaikan adalah kejujuran berhadiah surga. Nah, ceritanya begini. Dahulu pada zaman Rasulullah ada seorang tentara muda di ganteng. Tahu ganteng? Tahu. Ganteng, kasep, cakep. Masih single alias belum punya teman. Belum punya teman, hidup belum punya pasangan. Jadi suatu hari dia dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rasulullah ditanya, "Hei Fulan, aku lihat kau ini tampan, kau ini gagah, karirmu bagus, tapi kenapa kau tidak menikah?" Kata Rasulullah. Terus pemuda yang ditanya oleh Rasulullah itu mengeluh. "Maaf ya Rasul, saya ini memang tentara, saya memang gagah, saya memang diberi kelebihan, tapi saya tidak punya teman, tidak punya uang jika untuk melamar seorang wanita." Rasulullah tanya, "Kenapa begitu?" Apa dia pemuda itu? "Ya Rasul, kalau orang miskin seperti saya hanya mengandalkan baju zirah, baju tentara. Perempuan mana ya Rasul yang mau sama saya?" Terus Rasulullah diam. Baiklah, soal itu gampang. Lalu mulailah Rasulullah membuat surat. Masuk. Apa yang dibuat Rasulullah tadi? Buatlah Rasulullah surat. Lalu Rasulullah kembali datang ke tempat pemuda. Si pemuda tidak pernah tahu isi suratnya apa. Tidak tahu, masih rahasia. Lalu oleh Rasulullah disampaikan, "Hei Fulan, nanti jika engkau sampai ke suatu kerajaan, nanti engkau sampaikan ini surat isinya mandat dari saya kepada raja." Kata Rasul. Terus pergilah pemuda itu. Pergilah sampai ke sebuah kerajaan. Kerajaannya luas, kaya, mempunyai seorang putri yang sangat cantik, tapi belum ada yang melamar. Karena apa? Karena putri seorang raja tidak berani sembarangan orang melamar. Katalah dia menghadap pengawal. "Permisi." Oleh pengawal, "Iya, ada apa?" "Mohon maaf Pak, saya utusan Baginda Rasulullah untuk menyampaikan sebuah salam." "Oh iya, kalau gitu tunggu sebentar." Oleh satpam tadi. Ketemulah dengan Baginda. "Baginda, ada utusan dari Rasulullah untuk bertemu Baginda." Apa dia Rasulullah tadi? "Oh, silakan masuk, silakan masuk." Masuklah pemuda tadi. Dengan sopan. Depannya ada raja dan putrinya serta pengawal-pengawalnya. Lalu oleh raja ditanya, "Hei anak muda, ada apa kau kemari? Apa tujuanmu?" Jadi oleh pemuda tadi, "Wahai Tuan Raja, saya sebelum menyampaikan surat dari Baginda Rasulullah, saya punya niat untuk melamar putri Baginda." "Hah? Kau ingin melamar putriku?" kata raja. Pemuda, kau lihat ya, ngaca ya. Kau cuma seorang tentara, berani-beraninya kamu ingin melamar putri saya. Kata Baginda. Si putri Rasulullah tadi, si putri raja tadi masih diam. Terus lama-lama putri raja itu bilang, "Ayahanda, benar ini orang
suami saya. Siapa sih dia kok berani melamar putri secantik saya dan anak seorang? Adalah dalam bahasa kita ini, udah lamaran kamu ditolak karena kamu cuma tentara kecil dengan gajinya kecil dengan pangkatnya masih rendah. Maju pemuda sedih. Tapi baiklah Baginda, mungkin Baginda tidak bisa menerima lamaran saya kepada putri Baginda. Sebelum saya pulang, saya ingin menyampaikan diterima oleh Baginda. Dan isinya kurang lebih Baginda Raja, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya ya, Raja ini saya jabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memerintahkan agar engkau menerima pinangan yang saya hantarkan melalui pesuruh saya dari tentara saya. Jadi si Baginda Raja berkata, hah, ini amanat Baginda Rasulullah. Siapa yang berani menolak amanat Baginda Rasulullah? Oh, si Raja tadi langsung kebetulan takut kalau Rasulullah murka, takut kalau Rasulullah itu marah. So ditanya oleh putri, ayah, kenapa ayah begitu takut dan pucat? Terus si Raja bilang, ya Allah nak, kamu tahu apa isi mandat surat tadi? Isinya adalah perintah dari Allah agar kau menikah dengan pemuda yang membawa surat. Terus si perempuan itu bukannya malah sedih, malah senang. Apa? Titah Baginda Rasulullah. Ya Allah, aku senang. Karena dia punya keyakinan kalau titah dari Rasulullah mesti benar. Kalau titah dari Baginda Rasulullah mesti buahnya adalah surga. Oleh putri tadi, baiklah ayah, kalau begitu dengan senang hati aku akan menerima pinangan dari Baginda Rasulullah melalui tentaranya tadi. Singkat cerita, oleh Baginda Raja tadi, setelah terima pinangannya, perempuan itu kembalilah ke kamarnya dan lelaki tadi yang meminangnya tadi kembalilah ke tempatnya. Jadi ditanya sampai bulan, bagaimana tadi baca lamarannya? Alhamdulillah ya Rasulullah, berkat surat dari Baginda Rasulullah, hajat saya diterima oleh Baginda Raja. Oh, bagus, alhamdulillah. Nah terus si pemuda tadi bingung. Tapi ya Rasulullah, yang saya melamar itu kan anak raja. Tentu maharnya harus mahal, uangnya harus banyak. Sedang saya cuma punya zirah. Kalau bahasa kita nih adalah baju tentara, kebanggaan. Terus semua senyum. Aman, artinya keuangan segala macam dijamin oleh Rasul. Dalam ketentuan yang perempuan di sebelah pihak perempuan Baginda tadi itu sudah sibuk mau merencanakan pesta besar-besaran. Tiba di hari H, misalnya ini hari Selasa. Hari Selasa berita, hari Selasa pesta. Tiba-tiba sang laki-laki ini karena dia tentara, dia dapat mandat dari Rasulullah. Dapat mandat. Tahu mandat? Perintah. Pulang. Hari ini aku tugaskan pergi ke negeri A untuk menumpas pemberontak. Jadi kata yang pemuda tadi, ya Rasulullah, jika itu perintahmu pasti akan dijalankan. Terus Rasulullah nanya lagi, Bulan, apa kau tidak sedih? Bukankah kali ini hari bahagiamu? Bukankah kali ini kau bersanding dengan seorang putri? Kau akan pilih mana? Pilih jihad di jalan Allah atau pilih pergi pernikahan? Dengan senyumnya pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, aku akan pergi berjihad. Lalu perempuanmu?
jika dia mempunyai saya, maka dia akan dipertemukan. Ini kata perempuan, kata laki-laki tadi. Pergilah laki-laki itu ke medan perang. Zaman dulu kan belum ada meriam. Senjatanya cuma dua, satu tombak, dua pedang. Perisainya yang masih dari besi, ya. Sampailah yang pemuda tadi di area peperangan. Bisa bayangkan peperangannya seperti apa, hidup membunuh, darah, segala macam. Nah, tapi perang, tiba-tiba si pemuda tadi itu terkena senjata musuh. Terkena senjata musuh, pemuda tadi pingsan. Pingsan. Nah, dalam pingsannya tadi tiba-tiba
Semangat yuk, semangat berperang. Akhirnya dia meninggal. Apa dapatnya? Perempuan surga. Karena dia tadi milih perang atau milih menikah. Maka milihnya adalah jihad di jalan Allah. Lalu bagaimana cerita perempuan putri raja yang telah dilamar tadi? Maka sampailah berita itu ke kerajaan yang anaknya sudah ditinggalkan. Sudah disampaikan bahwasanya calonnya tadi telah wafat di medan perang. Apa kata perempuan jawabnya? Biarlah, mungkin jodohku tidak dibunuhnya, tapi jodohku adalah adik. Ayo, hikmah dari cerita ini apa? Bahwa kita harus memegang teguh keyakinan